Selamat pagi anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ibu akan melanjutkan pelajaran tentang konsep. Apa itu konsep? Ibu telah meminta kalian membuat peta konsep. Peta konsep itu kamu sudah buat dan kamu sudah paham dengan adanya penjelasan dari ibu melalui grup WA Seni Budaya yang kita miliki. Konsep itu sendiri adalah acuan daripada apa yang akan ditampilkan, apa yang dihasilkan. Dengan adanya peta konsep, kamu akan dibentuk pemikiran, rangka, pola daripada tujuan pembelajaran tersebut. Walaupun itu hanya bentuk garis besar, tetapi hal itu sangat penting agar tujuan itu tercapai. Berbagai langkah ini harus dijalankan, harus dibuat agar tercapai tujuan. Inilah yang disebut konsep. Sama dengan masa depan kamu harus punya konsep dan kamu coba buat suatu peta konsep bagaimana cara kamu untuk mencapai suatu tujuan dari cita-citamu, sehingga akan memudahkan kamu untuk mencapainya. Konsep adalah suatu kerangka di mana ini berupa ide yang dibuat secara garis besar. Dan setelah jelas, matang, barulah dibuat suatu produk, hasil. Hasil ini lah yang disebut dengan budaya. Setelah itu ditampilkan, itulah yang diapresiasi sehingga bentuk dokumentasi, ya, melalui rekaman video, melalui foto, melalui patung atau artefak dan sebagainya. Kalau kamu perhatikan tari K-pop itu yang sekarang lagi booming, itu juga tidak lepas daripada konsep di mana mereka menciptakan tarian itu dari beberapa ide. Coba anak-anak kalau ada waktu, kamu perhatikan satu tarian konsep, kamu amati apakah bentuk pola tari tersebut diciptakan, dibuat berdasarkan peniruan terhadap perilaku alam. Contoh, bagaimana desiran angin daun yang sangat lembut turun ke bumi, atau perilaku manusia, atau bahkan hewan. Contohnya monyet yang meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, ataukah juga tokoh cerita. Contoh tokoh cerita Gatot Kaca. Apakah kamu kenal tokoh Gatot Kaca? Mungkin kamu sudah tidak mengenal. Mungkin yang sekarang malah kamu kenal Superman dan sebagainya. Di mana kegagahannya itu menjadi inspirasi suatu pola tari yang gerakannya yang juga gagah. Itu bisa kamu lihat, ya, dari YouTube dan sebagainya. Sekarang sudah banyak referensi yang memperkaya pemahaman, memperkaya ilmu pengetahuan, memperkaya imajinasi. Ibu berharap segala produk-produk teknologi yang juga bukan bagian dari budaya itu juga kamu gunakan untuk memperkaya
dirimu secara positif. Ataupun mengacu pada lagu atau guru lagu. Contoh, kalau kamu lihat tari latar dari suatu lagu, tarian tersebut adalah untuk menguatkan daripada isi lagu tersebut. Ada juga tarian yang berdasarkan lagu tersebut, contoh iramanya atau pola iramanya yang patah-patah seperti dalam tari breakdance, ya. Tari breakdance kan tidak ada yang lembut gerakannya, selalu kaku, ya. Itu dari pola irama, atau mungkin menjadi inspirasi dia melihat dari robot, ya. Kita nggak tahu. Kamu boleh baca di Google atau dari mana yang menjelaskan latar daripada terciptanya gerakan breakdance. Demikian juga gerakan-gerakan yang terdapat dalam K-pop. Oke, pada akhirnya ibu minta setiap minggu sampai akhirnya minggu kedua bulan 9 kamu menciptakan satu bentuk tarian. Tarian apa? Tari Melayu. Kenapa tari Melayu? Karena kamu berada di Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kamu mencari konsep tarian Melayu dan kamu praktekkan ke ibu. Untuk lebih jelasnya, kita bisa tanya jawab melalui WA atau Classroom yang media kita gunakan dalam pembelajaran ini. Agar lebih paham, kamu boleh membaca lagi halaman 10 dan melihat sampai halaman bab 10 halaman 106 sampai 107 bagian A. Bisa kamu lihat juga di situ ada beberapa gambar gerak yang membuat lebih kuat pemahamanmu tentang konsep tersebut. Sampai di sini, semoga kita dapat berjumpa minggu depan. Selanjutnya, Ibu akan menunggu tanya jawab dari kalian daripada materi kita ini jika kamu belum mengerti. Ibu akhiri pertemuan ini, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Selamat pagi.